Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen yang akan membawakan materi tentang pengendalian dan keamanan sistem informasi manajemen. Nah, teman-teman, sebelum kita membawakan materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen. Sekedar. Baik, perkenalkan nama saya Amran Basir dengan NIM 20300 1286 kelas MPIB. Perkenalkan, nama saya Hasan Sudarman, NIM 203012075, kelas MPIB. Halo teman-teman, perkenalkan, saya atas nama Sadira Ibrahim dengan NIM 2031261 dari kelas MPIB. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati dengan NIM 203120052 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas B angkatan 2020. Halo, kembali lagi bersama aku. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang keamanan sistem informasi manajemen. Jadi, teman-teman perlu diketahui bersama bahwasanya kerentetan yang terjadi dalam sebuah sistem informasi tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh berbagai unsur, baik dari pihak perusahaan itu sendiri maupun dari situs-situs yang berusaha mengakses sebuah sistem informasi dalam komputer. Sehingga kita tidak dapat pungkiri ada begitu banyak sekali gangguan yang akan terjadi pada sebuah sistem informasi manajemen tersebut. Oleh karenanya, perlu diterapkan dan dilaksanakannya yang namanya keamanan sistem informasi manajemen. Tujuannya adalah untuk mengetahui akses atau situs-situs mana saja yang dapat merusak komputer. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan informasi manajemen ini memberikan kemudahan oleh pihak perusahaan atau instansi dalam mengetahui penyebab daripada kerusakan yang terjadi dalam sistem informasi tersebut. Itulah mengapa pentingnya keamanan sistem informasi diterapkan dalam sebuah sistem informasi manajemen. Jadi, menurut pandangan Nurul dan kawan-kawan pada tahun 2022 menyatakan bahwasanya keamanan sistem informasi merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah lembaga atau instansi. Karena keamanan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan seluruh dokumen-dokumen penting yang ada dalam sebuah perusahaan agar tidak gampang dihacker atau dicuri atau tidak gampang hilang seluruh aset atau data-data yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pihak instansi dan lembaga perlu memperhatikan lebih jauh sistem keamanan yang digunakan agar tidak menyebabkan kerugian, baik secara finansial maupun produktivitas dalam sebuah lembaga atau instansi. Menurut Harvard dalam jurnal JMC pada tahun 2014 menyatakan bahwasanya ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga sistem keamanan informasi. Nah, 3 aspek ini kerap kali disingkat dengan sebutan CIA atau huruf C-nya dikatakan sebagai confidentiality, huruf I-nya dikatakan sebagai integrity, sedangkan huruf A-nya dikatakan sebagai availability. Nah, sedangkan confidentiality ini artinya adalah kerahasiaan yang dimana merupakan aspek yang ditujukan dalam menjamin atau memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang. Artinya apa? Sifat yang dipertimbangkan dalam confidentiality ini artinya hanya orang-orang yang ditujukan atau orang-orang yang dipercayakan oleh pihak perusahaan untuk senantiasa menjaga seluruh data-data atau sistem yang ada dalam sebuah informasi, sehingga tidak sembarangan orang yang mampu mengakses data-data tersebut kecuali orang-orang yang telah dipercayakan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, integrity.
Nah, integriti merupakan aspek yang menjamin tidak adanya pengubahan tanpa seizin pihak yang berwenang menjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Artinya, integritas ini adalah orang-orang yang telah dipercayakan untuk menjaga sistem keamanan informasi ini adalah orang-orang yang tidak serta-merta mengubah sistem atau dokumen-dokumen atau data yang ada dalam sebuah sistem informasi kecuali mendapatkan perintah oleh pimpinan atau pihak perusahaan. Sehingga dalam sistem integrity ini data yang ada harus senantiasa akurat. Akurat dalam artian keutuhan informasi tetap terjaga dan tidak ada pengurangan atau penambahan sedikit pun kecuali atas dasar perintah pimpinan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Nah, ketersediaan ini merupakan aspek yang memberikan jaminan ketika data dibutuhkan, kapanpun dan dimanapun. Oleh karenanya, pihak yang berwenang menjaga kerahasiaan data ini adalah orang-orang yang senantiasa standby ketika data itu dibutuhkan oleh pihak perusahaan, baik oleh pimpinan maupun bawahan. Sehingga orang-orang yang berada dalam penjagaan ketersediaan data ini adalah orang-orang yang senantiasa dijadikan sebagai kepercayaan oleh pimpinan perusahaan. Oleh karena itu, ketersediaan data harus senantiasa standby ketika dibutuhkan. Menurut Whitman and Mather pada tahun 2017 menyatakan bahwasanya terdapat 5 aspek yang perlu dilakukan dalam pengamanan data sistem informasi. Di antaranya adalah physical security, personal security, operation security, communication security, and personal security. Nah, kelima aspek ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengamanan sistem informasi manajemen. Nah, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya sistem keamanan informasi manajemen ini adalah salah satu hal yang sangat urgent dan sangat penting dibutuhkan dalam sebuah lembaga atau instansi demi menjaga dan melindungi seluruh data-data atau dokumen yang terdapat dalam sebuah sistem informasi di lembaga pendidikan ataupun perusahaan, agar data yang ada tidak serta-merta mudah diakses oleh situs-situs yang tidak berwenang atau pihak-pihak yang dengan mudah mengakses secara ilegal. Oleh karena itu, dari beberapa rangkaian teori yang terdapat mengenai keamanan sistem informasi manajemen dalam sebuah lembaga atau instansi, nah, perlu kita perhatikan 3 aspek yang perlu diterapkan di dalamnya. Yang pertama adalah kerahasiaan sebuah data, keutuhan sebuah data, dan ketersediaan sebuah data informasi yang dibutuhkan. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yang dimana materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu terkait pengaruh keamanan sistem informasi. Nah, pengaruh keamanan sistem informasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pengaruh keamanan informasi terhadap sistem informasi. Nah, pengaruh keamanan sistem informasi ini berpengaruh terhadap sistem informasi yang dimana dimensi atau indikator sistem informasi ini merupakan suatu upaya untuk mengamankan aset informasi dari ancaman yang akan timbul sehingga keamanan informasi ini secara tidak langsung dapat menjamin kontinuitas bisnis serta mengurangi risiko yang akan ada. Yang kedua yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap sistem informasi. Nah, teknologi informasi ini berpengaruh terhadap sistem informasi apabila teknologi informasi ini dipersepsikan dengan baik oleh pelanggan ataupun konsumen, maka ini akan meningkatkan kualitas keamanan informasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh network terhadap sistem informasi. Nah, network ini berpengaruh terhadap keamanan informasi yang dimana dimensi atau indikator keamanan informasi ini berbasis internet. Nah, maka akan menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memperhatikan karena jaringan internet dalam komputer ini bersifat publik
dan global, maka secara tidak langsung ini akan dicap sebagai tidak aman, apalagi ketika para pengguna ini tidak mempergunakan dengan baik atau tidak mempersepsikan secara baik. Nah, Baik, saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem informasi manajemen, di mana pengendalian dalam arti yang sempit sering disebut sebagai pengecekan internal. Maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang diawasi oleh orang lain sehingga tercipta suatu pengendalian. Menurut Bennett 1930 mendefinisikan pengecekan internal sebagai koordinasi suatu sistem akun dan prosedur terkait sedemikian rupa sehingga seorang pegawai yang melaksanakan tugasnya secara independen dan terus-menerus teruji oleh pekerjaan pegawai lain tentang elemen tertentu yang mencakup kemungkinan adanya kecurangan. Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan seluruh metode koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi aset-asetnya, memeriksa akurasi dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1988, Dewan Standar Auditing Standard Board, the American Institute of Certified Public Accountant, Ikatan Akuntan Publik Amerika menerbitkan Statement on Auditing Standard nomor 55 yang meletakkan konsep baru sistem pengendalian internal yang terbagi ke dalam 3 unsur utama. Yang pertama, control environment, yang kedua, accounting system, dan control procedures. Itulah materi yang sempat saya bawakan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana standar ini meningkatkan tanggung jawab auditor untuk dapat lebih mendeteksi dan melaporkan terjadinya fraud atau kecurangan, lebih intens berkomunikasi dengan komite audit, sebuah badan yang bertugas mengawasi kegiatan manajemen, dan dalam pelaporan hasil audit untuk lebih mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dan manajemen dalam kaitannya dengan laporan keuangan auditan. Ada 5 kegiatan pengendalian yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut. Japina 2017 merencanakan apa yang harus dilakukan organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima atau yang terakhir, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku. Baik, selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen dapat dibagi dalam 5 jenis. Dari LAMI 2018, yang pertama itu pengendalian pencegahan. Dimaksud untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Yang kedua, pengendalian deteksi. Sesuai dengan nama, pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Yang ketiga, pengendalian koreksi. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Yang kelima, pengendalian pengarahan. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pengendalian kompensatif. Pengendalian kompensatif dimaksud untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kita masih bisa dipertemukan di tempat warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya nama
120.075 ada di 200